Jerry yang nekat dan hati yang hancur. Setelah mendengar kabar dari Aldi, Jerry tidak menyerah. Di benaknya, ia menganggap Nita hanya sedang marah dan butuh waktu. Beban batin yang menumpuk dan kerinduan yang semakin dalam mendorongnya untuk bertindak nekat. Ia pergi ke Surabaya, melajukan mobilnya dengan harapan membuncah, seolah-olah perjalanan ini akan membawa kembali Nita yang ia kenal. Saat Jerry masuk, ia melihat Nita tengah melayani pelanggan dengan senyum di wajahnya. Jerry terpaku. Senyum itu, yang selama ini hanya hidup dalam ingatannya, kini nyata di depan matanya. Jerry memberanikan diri mendekat, jantungnya berdebar kencang. "Nita, aku merindukanmu," bisik Jerry, hatinya sakit melihat perubahan pada Nita. "Kenapa kamu menolakku?" Nita hanya menggelengkan kepalanya. "Jerry, kita sudah selesai. Hidupku sudah tenang. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam drama ini," jawabnya dengan suara tegas tanpa emosi. Tapi aku mencintaimu, Nita. Aku tidak bisa melupakanmu," pinta Jerry, matanya mulai berkaca-kaca. Ia meraih tangan Nita, namun Nita segera menariknya. "Kamu punya segalanya, Jerry. Keluarga yang parempurna, jabatan, kehormatan, dan kekuasaan. Dan aku hanya wanita dari desa yang harus menanggung luka darimu. Pulanglah, Jerry. Jangan ganggu aku lagi." Tepat saat itu, ponsel Nita berdering. Ia mengabaikan Jerry dan mengangkat telepon. "Halo sayang," suaranya yang tadinya dingin kini berubah hangat penuh tawa. "Iya, aku juga kangen. Nanti malam jadi kan? Aku tunggu." Tanpa memperdulikan Jerry, di situ dia berlalu begitu saja dari tempat duduk mereka. Kata-kata Nita menusuk hati Jerry lebih dalam dari apapun. Ia melihat senyum yang sama, tawa yang sama, yang dulu hanya ditujukan untuknya, kini diberikan pada orang lain. Hatinya hancur berkeping-keping. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan restoran Nita, kembali ke mobilnya, dan melaju kembali ke kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Di sepanjang perjalanan, suara tawa Nita dan bisikan sayang terus bergema di benaknya, mengiringi kehancuran terakhir yang ia rasakan. Remuknya dua hati yang hancur. Nita tidak benar-benar pergi ke kamar mandi. Dari balik pintu kamar mandi, ia menyaksikan setiap gerakan Jerry. Ia melihat keputusasaan di mata Jerry saat ia memohon, mendengar kesakitan dalam suaranya. Hati Nita yang ia paksa menjadi dingin kini bergetar hebat. Saat Jerry berbalik dan melangkah gontai meninggalkan restoran, seluruh pertahanan Nita runtuh. Tangisan rindu yang selama ini ia simpan rapat, yang ia coba paksa untuk mati di Surabaya, akhirnya tumpah terburai. Nita jatuh terduduk di balik pintu kamar mandi, membiarkan isak tangisnya pecah tanpa suara. Setiap tetes air mata adalah manifestasi dari cinta yang begitu besar. Cinta yang tidak pernah hilang, namun harus ia sembunyikan. Semua karyawannya melihatnya. Mereka tahu ada yang tidak beres, namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya kembali bekerja, berpura-pura tidak melihat tangisan pilu di balik pintu kamar mandi itu. Mereka mengerti bahwa dalam urusan hati, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa membela, dan tidak ada yang bisa membetulkan rasa yang hancur. Mereka membiarkan Nita seorang diri menghadapi kehancuran yang ia ciptakan demi menyelamatkan Jerry. Di balik kemudi mobil Innova, hitamnya, Jerry hanya bisa terdiam. Pria gagah dan berwibawa itu kini telah jatuh di titik terendah. Tetesan air mata mengalir tanpa henti di sudut matanya, membasahi pipi yang selama ini hanya menunjukkan senyum palsu. Perjalanan panjang dari Surabaya ke Semarang terasa seperti sebuah hukuman. Setiap kilometer yang ia tempuh bukan lagi jalan pulang, melainkan lorong kesepian yang membawanya kembali ke kehidupan penuh kepura-puraan. Hati yang ia kira akan ia dapatkan kembali, kini hancur keping-keping, meninggalkan luka yang teramat dalam dan takkan pernah bisa disembuhkan. Masuk ke jurang paling dalam. "Nina, aku lelah dengan semua ini," suara Jerry serak.
terdengar seperti bisikan terakhir dari seorang yang tenggelam. Tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, tubuhnya luruh, jatuh tak sadarkan diri ke pelukan Nina. Untuk sesaat, topeng mereka runtuh. Rasa dingin dan jarak yang telah membeku di antara mereka mencair oleh kepanikan yang murni. "Pa, Jerry, papa kamu kenapa?" teriak Nina. Suaranya pecah. Ia berusaha menopang tubuh Jerry yang menggelendot tak berdaya. "Aldi, tolong, Aldi!" Teriakan panik Nina memanggil Aldi yang segera berlari dari kamarnya, dan bersama-sama mereka membopong tubuh Jerry yang tak sadarkan diri. Jerry tergeletak lemah di ranjang ruang VIP sebuah rumah sakit swasta terkenal di Semarang. Aroma antiseptik dan keheningan yang mahal menyelimuti ruangan itu. Di sisi ranjang ada Nina. Di sofa duduk Aldi dan kedua orang tua Jerry, Bapak Hadi dan Nyonya Novi. Tidak ada kehangatan, hanya ketegangan. "Kenapa dia?" tanya Bapak Hadi. Suaranya tegas, menuntut jawaban. Nina hanya bisa duduk di samping ranjang, menundukkan wajahnya. Di hadapannya terbaring pria yang selama ini hanya berpura-pura mencintainya. Ia tidak berani menjawab. "Nina," suara Bapak Hadi sedikit mengeras, penuh ketidaksabaran. Mendengar nada itu, Nina akhirnya berdiri. Air mata yang selama ini ia tahan tumpah membasahi pipinya. Abang masih mencintai Nita, Pak," ucapnya terputus-putus. "Selama menikah dengan saya, dia tetap mencintai Nita." Sebuah keheningan singkat menyelimuti ruangan, lalu dipecah oleh suara Bapak Hadi. Wanita itu lagi," jawabnya. Raut wajahnya dipenuhi rasa jijik, seolah nama Nita adalah penyakit menular. Ia bangkit, tidak menunjukkan simpati sedikit pun kepada Jerry yang terbaring lemah. Ia hanya menghela napas, lalu mengajak Nyonya Novi pergi. "Ayo, kita pulang." Tanpa menoleh lagi, mereka meninggalkan ruangan itu. Mereka meninggalkan Jerry yang tak sadarkan diri, Nina yang hancur, dan Aldi yang hanya bisa memandang dengan pandangan kosong. Permasalahan bagi Bapak Hadi bukanlah Jerry yang sakit, melainkan nama Nita yang kembali mencoreng reputasi. Frustrasi dan kekhawatiran terlihat jelas di wajah keluarga Darmawan. Bapak Hadi, yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang dan kekuasaan, merasa tidak berdaya. Nyonya Novi hanya bisa menangis dalam diam, memandangi putra bungsunya yang tak berdaya. Nina dan Aldi duduk di samping ranjang. Keheningan yang canggung di antara mereka kini digantikan oleh kekhawatiran yang tulus. Alex, yang baru tiba dari Jakarta, mengambil alih kendali. Baginya, ini adalah masalah yang membutuhkan sumber daya terbaik. Tidak ada lagi waktu untuk buang-buang. "Siapkan jet pribadi. Kita akan bawa Jerry ke Singapura," ucapnya tegas tanpa emosi. "Cari tahu rumah sakit mana yang memiliki dokter terbaik untuk kasus seperti ini." Maka, tanpa menunggu lebih lama, keluarga Darmawan membawa Jerry pergi. Mereka percaya bahwa uang bisa membeli kesembuhan, bahwa ada dokter di dunia ini yang bisa memecahkan misteri penyakit Jerry. Namun di balik semua kepanikan dan kekhawatiran itu, mereka tidak menyadari bahwa penyakit Jerry bukanlah penyakit fisik, melainkan penyakit jiwa. Sebuah kehancuran batin yang tak bisa dideteksi oleh alat medis manapun. Diagnosa pahit di Singapura. Di dalam kabin jet pribadi, Nina memberanikan diri. "Pah, boleh Nina bicara?" tanyanya. Suaranya pelan dan ragu. "Apa, Nina? Jangan bikin masalah saat tidak tepat," jawab Bapak Hadi, nada suaranya tajam. Ia menoleh ke arah Nina dengan tatapan tidak sabar. "Apa? Ngomong saja," katanya. "Selama tidak sadarkan diri, Abang sering menyebut nama Nita, Pah," ucap Nina. Air mata mulai menggenang di matanya. "Apa sih hebatnya wanita itu sampai Jerry sebegitunya?"
Jawab Bapak Hadi masa bodoh, mengalihkan pandangannya ke jendela, seolah masalah itu tidak pantas untuk dipikirkan. Sesampainya di rumah sakit terbaik di Singapura, Jerry segera mendapatkan penanganan. Namun seperti di Semarang, tidak ada kemajuan. Selama beberapa hari dirawat, kondisi Jerry tetap stagnan. Hasil pemindaian dan pemeriksaan darah kembali menunjukkan semuanya normal. Para dokter kejiwaan pun dipanggil. Setelah berdiskusi panjang dengan keluarga, mereka menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan. Percuma bila Bapak mau dibawa kemanapun, tidak akan menyembuhkan Bapak Jerry, kata dokter. Bukan fisiknya yang sakit, melainkan jiwanya. Saran saya, bawa pulang saja, ketemukan dengan yang namanya Nita. Awalnya, Bapak Hadi menolak keras, tidak terima bahwa masalah ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Namun setelah sedikit perdebatan, dokter berhasil meyakinkan Bapak Hadi bahwa satu-satunya obat bagi Jerry adalah cinta. Di ranjang rumah sakit yang dingin, Jerry terbaring tak berdaya. "Nita," ucapnya lirih, suaranya samar-samar keluar dari mulutnya yang kering. Nyonya Novi, yang sedari tadi hanya bisa diam, kini tak kuasa menahan air mata. Wajah Jerry yang pucat dan mata tertutupnya membuatnya terisak tanpa henti. "Pah, tolong anakku, Pah," pinta Nyonya Novi kepada Bapak Hadi, menangis histeris. Bapak Hadi hanya bisa terdiam, memandangi istri dan menantunya yang hancur. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan dan uang. Panggilan dari alam bawah sadar. Setelah pihak rumah sakit Singapura menyerah dan menyatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan secara medis, keluarga Darmawan memutuskan untuk membawa pulang Jerry. Ia dirawat di rumah sakit swasta terbaik di Semarang, namun keadaannya semakin menurun setiap harinya. Hari demi hari Jerry terbaring kaku, sebuah misteri medis yang tidak bisa dipecahkan oleh uang atau teknologi. Sementara itu, Nita mendapati dirinya dalam sebuah mimpi. Di dalamnya, ia berada di sebuah ruangan yang sangat luas, dipenuhi cahaya putih keemasan. Jerry terbaring lemah di ranjang putih, dikelilingi keluarganya yang berbusana serba hitam. Wajah mereka dipenuhi air mata. Tangisan Nina dan ketiga anaknya nyaring terdengar di telinga Nita. Rintihan Ibu Novi dan air mata Bapak Hadi dan Alex mengalir deras. Nita mendekati ranjang itu, air matanya menetes. Tiba-tiba, ia mendengar namanya disebut. "Nita, bangun nak, Jerry membutuhkanmu." Suara itu lembut, namun tak nampak sosoknya. "Nita? Bangun, Nit." Nita melihat jelas wajah Jerry yang pucat. Matanya terpejam. "Jerry!" teriaknya. Nita tersentak bangun dari tidurnya. Nafasnya terengah-engah. Suara yang membangunkannya ternyata nyata. "Nita, bangun, Nit." Dia terkejut. Depannya, Nyonya Novi Darmawan berdiri dengan wajah sembab dan mata bengkak. Tangannya menggenggam tangan Nita. Di sampingnya, Bapak Hadi berdiri tegar, namun keputusasaan terpancar jelas dari matanya. "Bapak, Ibu?" tanya Nita, bingung dan kaget. Air matanya kembali mengalir. "Ada apa dengan Jerry?" Nyonya Novi tidak bisa menahan tangisnya. "Nita, nak, Jerry, dia dalam kondisi kritis. Sejak pulang dari Singapura, dia tidak mengalami kemajuan. Dia terus memanggil namamu, Nita." Bapak Hadi, yang tadinya hanya diam, akhirnya bersuara. Jerry terus menyebut namamu, Nita. Dokter bilang hanya kamu yang bisa menolongnya." Nita terdiam, tubuhnya terasa lemas. Mimpi yang terasa nyata itu kini menjadi kenyataan. Cinta yang ia coba bunuh di dalam hatinya, kini datang kembali memanggilnya.
Perjalanan menuju harapan. Setelah berpesan kepada karyawannya, Nita dan kedua orang tua Jerry berangkat menuju Semarang dengan pesawat pribadi keluarga Darmawan. Kabin pesawat yang mewah itu terasa sunyi dan dingin, kontras dengan gejolak di hati Nita. Ia hanya duduk diam, memandang kosong keluar jendela, sementara air mata mengalir tak henti. Dalam keheningan itu, hanya doa dan nama Jerry yang terus terucap dari bibirnya. Sebuah bisikan penuh permohonan yang terbang menembus awan, berharap sampai di telinga Jerry. Panggilan kembali. Di alam bawah sadarnya, Jerry berjalan perlahan. Ia memakai kain serba putih, langkahnya ringan tanpa beban. Ia berjalan menuju cahaya putih yang begitu hangat, begitu damai, di mana tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kepalsuan, tidak ada lagi konflik. Senyum ketenangan terukir di bibirnya. Ia menoleh ke belakang, melihat keluarganya. Nina, Andre, Asila, Robert, dan kedua orang tuanya menangis dan memanggilnya. Namun suara mereka terdengar samar. Jerry kembali melangkah, menapaki tangga menuju cahaya. Di sana, siluet sayap besar menantinya. Hanya beberapa langkah lagi menuju pusat cahaya itu. Tiba-tiba, ia terhenti. Mas Jerry, sayang. Jerry mendengar suara yang begitu ia kenal. Suara yang begitu ia nantikan. Suara Nita. Kembali sayang, aku membutuhkanmu. Jerry menoleh ke belakang. Di antara bayangan keluarganya yang masih memanggil, ia melihat Nita merentangkan tangannya, menantinya dengan senyum yang begitu damai. Tatapan matanya penuh cinta. Sebuah panggilan yang tidak bisa ia tolak. Jerry membalas senyumnya dan berhenti melangkah maju. Kembali ke dunia nyata. Di ruang VIP rumah sakit, monitor detak jantung yang tadinya bergaris lurus tiba-tiba kembali menguat. Di samping tubuh Jerry, Nita menggenggam tangan Jerry erat-erat. Air mata membasahi wajahnya yang tertunduk. Ia terus berdoa dan memanggil nama Jerry, tidak menyadari bahwa di alam bawah sadarnya, Jerry telah mendengar panggilannya dan kembali. Epilog. Sebuah akhir yang tidak pernah selesai. Jerry terbangun. Kelopak matanya yang terasa berat perlahan terbuka, dan hal pertama yang ia lihat adalah wajah Nita. Air mata membasahi pipinya, namun senyum tulus terukir di bibirnya. Nita menggenggam tangannya erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Keajaiban cinta telah terjadi. Jerry, yang terbaring kaku, kembali ke dunia nyata berkat panggilan dari Nita. Setelah Jerry sembuh total, kehidupan kembali seperti semula, namun tidak pernah sama. Jerry tetaplah seorang pendeta yang berwibawa, suami dari Nina, dan anak dari ketiga anaknya. Namun, hatinya tak bisa berbohong. Cinta sejatinya, Nita, juga tetap ada di hatinya. Mereka berdua melanjutkan hubungan mereka, namun kali ini bukan lagi sebagai cinta yang bergejolak, melainkan sebagai sebuah pengertian yang mendalam. Mereka berdua sadar bahwa cinta mereka tidak bisa dimiliki secara utuh. Mereka memahami bahwa menjaga kehormatan keluarga Darmawan dan mempertahankan reputasi Jerry sebagai pendeta adalah pilihan yang harus diambil. Nita, dengan jiwa besarnya, menerima takdir itu. Ia menerima bahwa cintanya akan selalu berada dalam bayang-bayang. Sebuah rahasia yang indah, namun menyakitkan. Maka mereka pun terus menjaga cinta rahasia itu. Jerry sesekali menemui Nita, namun bukan lagi dengan hasrat yang terlarang, melainkan dengan ketenangan dua jiwa yang saling memahami. Mereka berdua menjalani kehidupan dengan sandiwara yang sama, namun kali ini dengan sebuah pengertian yang penuh kepahitan. Mereka tetap menjaga wibawa keluarga Darmawan, tetap menjaga status Jerry, dan tetap saling mencintai dalam diam. Mereka telah menemukan akhir cerita mereka. Sebuah akhir yang tidak sempurna, tidak romantis, namun penuh dengan kepahitan, pengorbanan, dan kenyataan pahit, bahwa terkadang cinta sejati
tidak bisa dimiliki, melainkan hanya bisa dirasakan dan disimpan selamanya dalam diam. Tamat.